bahwa Win-Win hanya mendapatkan 1,8%. Tuh kan gak adil, yang kayak gini aja udah gak adil. Gak heran sih nanti ya kalau keluar kayak Chris Lu tahu. Annyeonghaseyo Chungudul, Yusuf Kemenida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time kita akan ngebahas tentang berita-berita seputar dunia per-K-popan yang terhangat dan juga lagi panas dibicarakan oleh para K-popers. So buat kalian supaya nggak ketinggalan tentang update berita terbaru seputar dunia per-K-popan, langsung aja subscribe, bunyi loncengnya, like and komen video ini, serta share juga video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman K-popers kalian yang lain. Dan jangan lupa juga nih buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusulkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusulkim2. Gamsahamnida. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke, Cingedul, langsung aja kita mulai dari berita yang pertama. Di sini kita punya berita tentang Lai Kuan-lin, yang mana setelah dia melakukan permintaan maaf, salah satu fansite miliknya itu mengungkapkan tentang hubungannya dengan seseorang. Pada Selasa 24 November, mantan member Wanawan sekaligus aktor ini menuliskan permintaan maaf melalui akun Weibo miliknya. Dalam postingan tersebut, Lai Kuan-lin menuliskan, "Aku ingin meminta maaf. Sebagai tokoh masyarakat, aku tidak berhati-hati dalam melakukan tindakan dan perbuatan salahku. Aku akan menerima semua kritik dan juga bercermin dan memastikan bahwa aku tidak akan mengulangi tindakanku lagi." Sebelumnya, mantan member Wanawan ini sempat menuai sorotan karena video dirinya merokok dan juga meludah di jalan. Sebelumnya, mantan member Wanawan ini sempat menuai sorotan setelah video dirinya merokok dan meludah di jalan menjadi viral di SNS Tiongkok, yaitu Weibo. Setelah Lai Kuan-lin membuat permintaan maaf resmi, satu fansite mengecam setelah kontroversi tersebut. Menanggapi permintaan maafnya, fansite Kuan-lin_meme menyatakan bahwa, "Bukankah maksudmu kamu tidak akan tertangkap kamera lagi? Ini bukan pertama kalinya kamu tertangkap kamera. Jika kamu berhenti melakukannya, maka tidak akan ada lagi insiden yang lain. Aku tahu kamu bukan orang yang berbudaya sejak kamu memarahi fansite." Kuan-lin_meme juga menuduh bahwa Lai Kuan-lin telah berhenti memposting foto kehidupan sehari-harinya setelah dia mengunjungi toko kucing karena dia diduga mengunjungi dengan kekasihnya. Dia tidak ingin para penggemar bertanya kepada para staf toko kucing yang dia datangi. Fansite juga memposting foto-foto Lai Kuan-lin di toko kucing bersama dengan foto kucing yang sama yang diposting oleh orang yang diduga sebagai kekasih dari Lai Kuan-lin. Foto-foto Lai Kuan-lin dan juga pacarnya di sofa juga telah diposting oleh situs tersebut. Menurut pengguna situs media sosial Cina Weibo, kekasih yang diduga Lai Kuan-lin itu juga sering memposting video pasangan di TikTok. Lai Kuan-lin dan agensinya juga belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor yang telah dibeberkan oleh fansite tersebut. Dan menanggapi hal ini, berikut adalah berbagai komentar dari para netizen seluruh dunia. Coba sekarang kita perhatikan ya. Dalam kamus saya, tidak ada perbedaan antara fansite dan juga saseng. Keduanya sama-sama menyeramkan, invasif, dan juga posesif. Kepada orang-orang yang tidak tahu, ini adalah fansite Kuan-lin yang dimarahi sebelumnya karena dia mengikuti Kuan-lin selama 24 jam dalam seminggu kemana-mana. Dia mengikuti Lin-lin di setiap jadwal. Dia naik pesawat yang sama seperti dia, kemudian mengikuti mobilnya kemana-mana. Namun Lin-lin mengambil semua itu dan tidak mengeluh. Tetapi kemudian dia mengikutinya sampai ke kamar hotelnya, di mana dia akan tinggal selama beberapa hari saat sedang syuting variety show. Dan saat itulah dia mengambil foto. Dia menghadapi master fansite dan dengan hormat memarahinya karena mengikuti sampai kamar hotelnya dan bahkan memesan kamar di dekat Lai Kuan-lin. Bahkan saat itu Kuan-lin marah memposting hal ini di Weibo dan menyuruh bahwa fans untuk tidak menguntitnya kembali. Jadi ya, sekarang penggemar percaya bahwa fansite ini membalas dendam pada Kuan-lin dengan menyebarkan rumor untuk melawannya. Benar atau tidak apa yang dilakukan oleh fansite, ini adalah hal yang salah. Jadi hanya karena Lai Kuan-lin memarahinya karena dia telah menguntit Lai Kuan-lin, sekarang dia mencoba untuk menghancurkan Lai Kuan-lin. Betapa jahatnya dirimu. Dia sudah meminta maaf, apalagi yang kamu inginkan. Jujur aku juga sempat mengira gitu bahwa master atau admin dari fansite itu juga termasuk saseng gitu, karena tugasnya dia emang kayak mengikuti idol itu gitu loh. Idol itu mau ke sana dia juga ngikutin, idol itu ke situ dia juga ngikutin ke sana. Jadi heran juga gitu, dia tingkah lakunya ini 11-12 gitu sama para saseng fans. Ya kalau kalian sendiri bagaimana ya, silahkan langsung aja berkomentar di bawah. Dan menurut aku sih buat Lai Kuan-lin, keep fighting, don't give up. Pokoknya jangan dengerin omongan haters, terus maju melangkah. Oke, aku rasa para penggemar
Penggemar dari Like Wanlin juga tidak masalah ya dengan hal ini, dan aku lihat sih kalau komentar-komentarnya itu banyak yang mendukung Like Wanlin dan juga memberikan semangat supaya Like Wanlin tidak melakukan hal yang serupa di kemudian harinya. Yang dipermasalahkan oleh penggemar di sini kayaknya bukan tentang Like Wanlin yang merokok ya, karena Like Wanlin yang meludah. Soalnya you know lah ya, sekarang kan masa pandemi gitu ya, yang mana juga penularan bisa melalui air liur dan juga ya sebagai macamnya. Makanya banyak yang mengkritik Like Wanlin. Ya kita harap semoga Like Wanlin tidak melakukan hal seperti ini ke depannya kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini beritanya tentang Super Junior yang dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan manajemen Amerika Serikat untuk melangsungkan promosi global di seluruh dunia. Hal itu dilakukan pada Senin 23 November 2020 yang lalu. Super Junior dan label SJ akan bekerja sama dengan ICM Partner untuk berpromosi di luar Asia. ICM Partner yang berbasis di Los Angeles dengan kantor di New York, Washington DC, dan juga London adalah agen yang bertanggung jawab atas bisnis di berbagai bidang media, termasuk bisnis musik, TV, film, penerbitan, pertunjukan langsung, dan dia juga bekerja dengan bintang internasional seperti Beyonce, Nicki Minaj, Samuel Jackson, Orlando Bloom, Uma Thurman, Megan Fox, dan juga John Cena. Wow, congratulations buat Super Junior yang kayaknya akan melebarkan ya karirnya. Soalnya sudah masuk ke perusahaan manajemen Amerika Serikat yang perusahaannya juga ternama banget. Pokoknya aku sebagai L terus mendukung apapun yang dilakukan oleh Super Junior. Keep fighting Super Junior. Tunjukkan bakatmu kepada dunia yang gak hanya hebat di bidang musik, tapi mereka juga multi talent banget sih. Di bidang film mereka bagus, di bidang sutradaranya juga bagus. Sindong itu lumayan loh guys dalam bidang director. Lumayan dia bagus banget. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita tentang NCT yang mana dikarenakan WinWin mendapatkan part line dan juga screen time yang sedikit di 90 Is Love. Penggemar di sini mengungkapkan kekecewaannya kepada SM Entertainment. Pada 24 November, NCT telah melakukan comeback untuk single terbaru mereka yang berjudul 90 Is Love dengan nuansa hip hop dan beat seperti era 90-an. Ternyata dalam comeback kemarin, banyak dari penggemar NCT merasa tidak adil oleh pembagian part dan juga screen time masing-masing member. WinWin setidaknya dapat kalian perhatikan di grafik yang berikut ini. Dalam pie chart terlihat bahwa WinWin hanya mendapatkan 1,8% untuk pembagian line distribution lagu 90 Is Love, kurang lebih sekitar 7 detik dari member lain, dan screen time yang juga didapatkan oleh WinWin adalah sedikit. Hal ini ngebuat para penggemar melakukan protes agar SM Entertainment dapat memperlakukan WinWin setidaknya dengan lebih adil. WinWin merupakan salah satu member dari NCT yang sering mendapatkan mistreatment dalam comeback, seperti part penyanyi yang lebih sedikit dari member lain. Dan berikut adalah berbagai komentar dari para NCTzen Let's Wish It Together. Nggak heran sih nanti ya kalau keluar kayak Chris Lu tahu, ya moga nggak deh WinWin juga bisa tergoda sama agensi yang mau ngurusin dia. Aku nggak tahu nih kontrak dia sama anak-anak NCT lain berapa lama di SM. I think 7 tahun ya, karena rata-rata SM Entertainment itu kontraknya sampai 7 tahun gitu. Next, tuh kan nggak adil, yang kayak gini aja udah nggak adil. Apalagi kalau tahun depan nambah member lain. Terus proyek ke NCT 2020 lagi, yakin deh bakal semakin gak adil. Di Korea masih rasis terhadap idol dari luar Korea. Nggak hanya NCT tapi ada lain juga gitu. Itu makanya mungkin SM nggak nge-up WinWin. Tapi untuk pasti aku rasa sudah sesuai kemampuan ya. Soalnya di lagu ini kebanyakan rap. Cuman ya mungkin ada beberapa yang nggak terima. Itu hal yang wajar. Tapi percayalah ada saatnya nanti screen time WinWin akan berubah. Bener banget nih. Aku juga ngerasakan hal yang sama sih seperti apa yang dilakukan oleh para NCTzen yang lain. WinWin ini merupakan salah satu member yang memang kerap kali mendapatkan mistreatment. Tapi kalau di WayV aku lihat dia ini adalah salah satu member yang menurut aku sangat ditonjolkan gitu. Tapi kalau di NCT 127 dan juga NCT U aku lihat WinWin emang agak kurang gitu. Well, apapun itu kita berharap semoga di next project baik WinWin dan juga member-member yang lain yang sering mungkin ya mendapatkan mistreatment itu mendapatkan hal yang lebih baik lagi, baik dalam part line dan juga screen time. Pokoknya buat para NCTzen, keep fighting, terus support WinWin dan juga dukung NCT selalu, oke? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita dari film yang akan dibintangi oleh Jisoo Blackpink, yaitu tentang Snowdrop yang dikarenakan salah satu pemainnya melakukan kontak dengan korban COVID-19
syuting untuk Snowdrop terpaksa dihentikan sementara waktu. Jadi hasil laporan e-Daily pada tanggal 24 November yang lalu, pihak JTBC Snowdrop menghentikan sementara syuting dari tanggal 23 karena terjadinya kontak dengan korban COVID-19. Seorang pemain pendukung telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 saat syuting drama lain dan saat ini sedang menunggu hasil tes apakah dia negatif atau positif. Tak hanya drama yang dibitangi oleh Jisoo, dikarenakan pandemi COVID-19 itu kembali berdampak terhadap industri hiburan Korea. Dari hari kemarin itu sudah dikonfirmasi ada 6 drama yang menunda syuting drama mereka. Apa aja drama yang dimaksud? Drama pertama di sini adalah River When the Moon Rises, yang kedua ada Uncanny Counter, yang ketiga ada Blossom Stealing Fate, yang keempat ada drama Sisyphus the Myth, yang kelima ada Joseon Exercise, dan yang terakhir adalah I Hope the World Rain Tomorrow. Aku rasa masih ada drama-drama lagi yang akan menunda syuting untuk drama mereka dikarenakan pandemi ini. Kita berharap semoga para pemain itu tidak terkena COVID-19 dan semoga mereka selalu diberikan kesehatan. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir. Ini adalah berita yang sangat membanggakan terutama kepada para stay, yang mana lagu dari Stray Kids yang Backdoor dipilih sebagai salah satu dari top 10 best song di Time tahun 2020 ini. Pada hari Senin 23 November, majalah Time mengumumkan bahwa 10 lagu terbaik di tahun 2020. Di antara banyak lagu yang berhasil dimasukkan ke dalam daftar, Backdoor milik Stray Kids menjadi salah satu lagu K-pop yang berhasil masuk ke dalam list tersebut. Majalah Time sebelumnya memperkenalkan daftar tersebut dan mengutip bahwa beberapa lagu terbaik dibuat di seluruh dunia, termasuk Seoul, Korea Selatan. Majalah Time mengklaim bahwa lagu-lagu ini menyanggah, bersimpati, menggairahkan, dan juga melucuti. Jika kita turun dari daftar, ada Backdoor, Stray Kids. Lagu dari Stray Kids sendiri itu berada di peringkat ke-8. Stray Kids dipilih karena produksinya yang berlapis-lapis dan betapa eksperimentalnya mereka. Backdoor tidak mengikuti satu gaya dan sebaliknya memilih suara yang kompleks. Backdoor juga mencakup pengeras suara teater, R&B yang menarik, bagian jazz, dan perpaduan suara yang menggabungkan trap dan elektronik. Scene EDM yang dapat dengan mudah mendapatkan mahkota di festival atau klub yang bersaing dengan musik. Menurut majalah Time, tidak sulit untuk terpikat oleh sifat dramatis lagu tersebut berkat produksi dan energi ledakan dari ke-8 member dari Stray Kids. Publikasi mencatat bahwa Stray Kids hanya debut 3 tahun, tetapi semakin membuktikan bahwa Stray Kids dunia pop yang semakin berglobal dan juga bergerak semakin bebas. Tidak hanya K-pop, tetapi genre pop secara umum. Majalah Time juga memuji baris pertama dan terakhir dari lagu tersebut yang berbunyi dalam bahasa Inggris, Hey, You Wanna Come In. Ini dicatat sebagai cara untuk menyambut semua orang, membuktikan bahwa K-pop bukan genre hanya untuk Korea, tapi untuk semua orang di seluruh dunia. Stray Kids berdiri di daftar ini juga bersama dengan artis dari Western yang terkenal. Aktor lain yang berhasil masuk dalam daftar adalah Onyetrick Point Never, Morgan Wallen, Dio Freyer, Mac Miller, Bray Runway, Christine, dan The Queens. Berbagai lagu kolaborasi juga masuk ke dalam daftar seperti WAP oleh Cardi B dan juga Megan Thee Stallion, Remix Yo Perio Sola oleh Bad Bunny, Ivy Queen dan Nessie, dan Aurongo oleh Prince KB, Simza, Black Motion, dan Ami Faku. Congratulations nih buat para stay dan juga Stray Kids atas pencapaian dari Stray Kids. Nah, lihat bagaimana Stray Kids diakui di dunia. Gak cuma di Korea doang, tapi sudah di dunia. Dan mereka masuk ke dalam daftar yang dibuat oleh Time. Congratulations loh, mereka hebat-hebat banget. Dan aku sangat-sangat bangga juga sebagai salah satu stay melihat apa yang terjadi kepada Stray Kids. Kita harap semoga kedepannya Stray Kids menjadi lebih berprestasi dan menghasilkan karya-karya yang menggemparkan dunia. Dan aku harap mereka juga dapat menjadi boy group terbesar di dunia juga. Oke guys, berita tentang Stray Kids tadi menutup perjumpaan kita di video berita hari ini. Nantikan berita-berita tentang K-pop lainnya. Selalu subscribe dan juga bunyi loncengnya supaya kalian ketinggalan tentang update berita terbaru seputar dunia per-K-popan. I'm Yusuf Mamet, thanks for watching. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Thanks for watching. See you next time. Annyeong. 감사합니다, 친구들.